Halo Sobat Dunia Militer, gimana kabar hari ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan agar penonton setia Dunia Militer untuk dapat menonton berita ini sampai habis dan jangan lupa subscribe, like dan share. 9 negara yang bisa dukung Rusia jika perang dengan NATO. Ada sekitar 9 negara di dunia yang bisa mendukung Presiden Vladimir Putin jika Rusia perang dengan NATO. Potensi konflik kedua kubu semakin terbuka setelah aliansi militer pimpinan Amerika Serikat (AS) itu menolak tuntutan Rusia tentang jaminan keamanan dan soal Ukraina. Mengutip analisis The Russian Times, Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022, 9 negara yang bisa mendukung Putin antara lain 5 negara alinasi CSTO: Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan, Iran, Kuba, China, dan Korea Utara. Bantuan besar-besaran NATO telah tiba di Ukraina di tengah ancaman invasi Rusia. Presiden AS Joe Biden telah menggambarkan kemungkinan serangan sebagai peristiwa yang akan mengubah dunia selamanya dan yang akan menjadi yang terbesar sejak Perang Dunia II. Sebuah terobosan kecil namun signifikan, bagaimanapun, dicapai di tengah meningkatnya ketegangan. Moskow dan Kiev menyetujui gencatan senjata di Ukraina Timur setelah lebih dari 8 jam diskusi di Paris yang berlangsung antara format Normandia yang terdiri dari Prancis dan Jerman selain Rusia dan Ukraina. Padahal pembicaraan ini merupakan sinyal positif setelah berbulan-bulan retorika keji dari kedua belah pihak. Ukraina telah diyakinkan akan semua dukungan dari AS dan NATO, meskipun kegagalannya secara resmi bergabung dengan blok militer itu sampai sekarang. Faktanya, pemicu utama bagi Rusia untuk melakukan penumpukan pasukan besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina adalah rencana Ukraina untuk bergabung dengan organisasi anti-Rusia itu. Pada tahun 2021, NATO telah mengumumkan bahwa mereka menyambut baik aspirasi Ukraina dan Georgia untuk bergabung. NATO telah berjanji untuk membela Ukraina. Rudal, tank, jet tempur, dan senjata lainnya secara konsisten tiba di Kiev. Unit-unit juga telah diidentifikasi oleh AS untuk ditempatkan di Eropa untuk menghalangi invasi Rusia. Saat ini, ada cukup kejelasan tentang siapa yang mengangkat senjata melawan Rusia. Namun, penting juga untuk mengidentifikasi negara-negara yang bisa mendukung Moskow jika perang pecah antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh NATO. Meskipun para ahli telah mengesampingkan perang skala penuh, kemungkinan lain tidak dapat dikesampingkan mengingat skala penumpukan militernya. Ada pendapat tradisional tentang Putin di Barat bahwa dia adalah orang yang bertindak daripada ahli strategi. Faktanya, ketika Joe Biden mengambil alih kekuasaan, dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa Vladimir Putin adalah seorang pembunuh, yang telah membuat marah orang Rusia pada saat itu. Namun, seseorang tidak boleh melompat dan meragukan ketajaman strategis Putin. Moskow memiliki kelompok pro-Rusia dan bahkan pasukan di wilayah Donbas, Ukraina, yang telah lama dituduh menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Ini adalah mayoritas orang berbahasa Rusia. Jika terjadi perang, wilayah ini mungkin akan menjadi yang pertama memberikan dukungannya di belakang Rusia. Lalu, ada Collective Security Treaty Organization, CSTO, sebuah blok militer yang mirip dengan NATO. Ini pada dasarnya adalah aliansi keamanan yang terdiri dari negara-negara pecahan Soviet. Jika diserang, 6 negara yang membentuk CSTO, Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan, kemungkinan besar akan saling membela. Karena penarikan tiba-tiba pasukan Amerika dari Afghanistan dan pengambilalihan oleh Taliban, kekhawatiran keamanan di antara negara-negara Asia Barat telah meningkat menyebabkan pergeseran alami ke arah Rusia. Putin menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya ketika protes meluas di negara paling makmur di kawasan itu, Kazakhstan. Dia mengerahkan pasukan untuk membantu pemerintah. Ini telah memulihkan kepercayaan negara-negara CSTO di Rusia.